Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Dagang dan Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Hadi Ramadan dari kelas AS 6B NIM 1811036. Baiklah, lanjut saja. Latar belakang arbitrase baik nasional maupun internasional memiliki peran dan fungsi yang makin lama makin penting dalam kerangka proses penyelesaian sengketa, khusus bagi Indonesia sebagai negara niaga kecil yang telah memastikan diri untuk memasuki arena ekonomi dunia yang terintegrasi. Arbitrase sangat penting karena tidak ada pengadilan dunia yang dapat menangani sengketa-sengketa komersial yang terjadi dari perdagangan internasional. Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial yang tersedia. Oleh karena arbitrase diyakini sebagai forum tempat penyelesaian sengketa komersial yang reliable, efektif, dan efisien. Kontrak-kontrak bisnis antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional terus berlangsung dan semakin terbuka luas. Fenomena itu telah berdampak terhadap peran pengadilan negeri sebagai lembaga tempat penyelesaian sengketa. Pengadilan negeri dianggap kurang mampu memenuhi tuntunan percepatan yang selalu dituntut oleh para pengusaha, termasuk dalam soal penyelesaian sengketa yang dihadapi, sehingga pihak-pihak dalam bisnis menganggap tidak efektif jika sengketanya diselesaikan melalui pengadilan negeri. Di lain pihak, persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konrestisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut keadilan hukum, legal justice, tepat gagal menangkap keadilan masyarakat, social justice. Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Baiklah, itu materi yang saya dapat bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga bisa disebut sebagai pengadilan wasit, sehingga pada arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Arbitrase bisa dilakukan oleh para pengusaha nasional maupun internasional sebagai suatu cara berdamai memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Komersial tersebut bisa meliputi transaksi untuk ekspor-impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, konsensi, perusahaan, joint venture, dan lain-lain. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausulan arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya ternyata tata cara penyelesaian cara damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang-bidang sengketa tentang transisi penerbangan, telekomunikasi internasional, dan penggunaan ruang angkasa komersial. Bahkan ada yang mengendaki agar ditetapkan juga dalam pelanggaran terhadap keamanan lingkungan. Dasar hukumnya, sebagai yang dibahas sebelumnya, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1865 KUH per
perdata. Selain itu, hukum Islam mengatur perbuatan melawan hukum dalam beberapa aturan yang diakui di Indonesia seperti Fatma DSN, Majelis Indonesia, dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadikan pedoman hakim memutus perkara ekonomi syariah. Bagian C. Perjanjian. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut yang di bawah ini. Pertama, meninggalnya salah satu pihak. Kedua, bangkrutnya salah satu pihak. Ketiga, novasi. Keempat, insolvensi salah satu pihak. 5. Perwarisan. Keenam, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. Ketujuh, bagian C. Perjanjian. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan yang tersebut yang di bawah ini. Pertama, meninggalnya salah satu pihak. Kedua, bangkrutnya salah satu pihak. Ketiga, novasi. Keempat, insolvensi salah satu pihak. Kelima, perwarisan. Keenam, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. Ketujuh, bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak yang ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian. Ke-8, berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Hal tersebut nyatanya ditiadakan oleh pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis menyediakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sang sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri, sehingga pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.